Ya, IHSG akhirnya tembus level 8.250 untuk pertama kalinya dalam sejarah pada hari Kamis kemarin. Ini bukan sekedar rekor angka, tapi juga refleksi dari dinamika baru pasar modal kita. Dari intervensi verbal Menteri Keuangan hingga dominasi investor domestik yang kian kuat, bursa saham Indonesia sedang memasuki fase baru. Apa yang mendorong keunikan ini dan siapa yang menguasai pasar dan apa yang terjadi saat modal asing masih belum balik badan? Mari kita membahasnya dalam IHSG rekor meski asing masih kabur. Oke, IHSG ini tidak hanya naik tapi melesat tembus rekor baru di level 8.250 pada perdagangan hari Kamis 9 Oktober 2025. Dan ini adalah level tertinggi sepanjang sejarah dengan kenaikan harian sebesar 1,04%. Dan kapitalisasi pasar ini melonjak 106 triliun rupiah dalam sehari. Katalisnya ini datang dari kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Di depan direksi bursa, Purbaya menegaskan IHSG to the moon in short yang langsung memicu sentimen positif di pasar. Dan tidak cuma itu aja, Purbaya juga menyentil bursa yang meminta insentif. Ia menolak memberikan insentif sebelum bursa merapikan kondisi pasar modal karena masih banyak saham gorengan yang merugikan investor retail. Kalimatnya seperti ini, saya belum akan kasih insentif selama masih banyak yang goreng-goreng santai di bursa. Tegasnya ya, jadi Purbaya menjamin masalah saham gorengan akan dibenahi segera dan jika pasar semakin bersih baru akan dipikirkan insentif untuk bursa. Nah, sentilan tegas plus komitmen pembersihan pasar ini memberi sinyal kuat kepada investor. Hasilnya apa? Saham-saham berfundamental kuat seperti di LQ45 dan juga IDX30 langsung melonjak mendorong IHSG untuk mencetak sejarah tentunya. Nextnya kita lihat nilai transaksi di bursa ini ramai ya di hari Kamis kemarin ini menembus 30,24 triliun dengan 3 juta lebih transaksi dan kenaikan IHSG ke level 8.250 ini tidak lepas dari lonjakan beberapa saham unggulan. Kita lihat ya, jadi grup himpunan bank negara atau Himbara ini jadi pendorong utama IHSG kemarin di mana BBTN ini ada kenaikan 4,66% ke level 1.260. BBRI ini juga menguat ya, ada kenaikan 3,76% ke level 3.920. BMRI, BBNI ini juga naik di atas 3%, masing-masing 3,76% dan 3,55%. Nah, saham BBCA atau Bank Sentral Asia pada hari Rabu itu tertekan, tapi pada hari Kamis kemarin akhirnya bounce back ini. Ada kenaikan 2,37% ke level 7.675. Jadi sentimen positif dari pernyataan Menkyu Purbaya jadi pemicu pembalikan. Tidak hanya bank ya, jadi saham fundamental kuat lainnya ikut terkerek seperti saham Telkom, PTBA dan juga ASI. Sementara saham-saham yang sebelumnya terlalu panas ini mulai terkoreksi. MLPT milik Lipo ini langsung auto rejection bawah 15% setelah naik 937% sejak awal tahun. Dua saham Sinarmas, DSSA dan juga SMA ini juga terpantau melemah. Nextnya kita lihat. Kalau kita lihat ini ada 10 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini. Wajah pasar modal kita itu sepertinya didominasi oleh saham-saham milik konglomerat. Saham dengan kapitalisasi terbesar saat ini adalah Barito Renewables Energy atau BREN, milik grup Barito Pacific yang dimiliki oleh Prayogo Pangestu. Berikutnya juga ada BBCA, sebagai bank swasta terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Grup Jarum melalui PT Dwi Muria Investama Andalan. Lalu ada DSSA atau Dian Swastika Sentosa milik Sinarmas, ada TPIA atau Chandra Asri Pasifik juga dari Grup Barito, lalu ada DCII di mana perusahaan data center yang kini juga dikuasai oleh Toto Sugiri. Ada Bian atau Bayan, ada Bayan Resource Tbk merupakan saham batubara milik konglomerat Low Takwong, lalu ada juga AMMN atau Aman Mineral Internasional, ada juga BRPT
yang juga dimiliki oleh Prayogo Pangestu. Nah, dari 10 saham teratas ini hanya 2 nih yang berstatus badan usaha milik negara, yaitu BBRI, Bank BRI, dan juga BMRI. Artinya apa? Nah, artinya saham-saham BUMN kini kian tersisih dari panggung utama bursa dan ini mencerminkan dominasi kapital pasar semakin berpindah ke tangan konglomerat. Selanjutnya, walau IHSG ini telah naik ya sekitar 16% secara year to date, dana asing itu masih belum kembali nih ke pasar reguler bursa saham RI. Data yang dirilis oleh IDX pada Kamis kemarin, ini hingga periode tahun berjalan atau year to date. Investor asing tercatat net sell sebesar 54,22 triliun atau setara dengan 3,279 miliar rupiah. Nah, pada perdagangan Kamis kemarin, investor asing ini memang tercatat net buy 1 triliun rupiah dalam sehari atau 60,77 juta USD. Namun koreksi secara tahunan ini masih cukup dalam. Nah, di kondisi ini membuktikan bahwa penguatan IHSG sepanjang 2025 itu lebih banyak ditopang oleh investor domestik. Nah, dari data yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia memang menunjukkan, jadi sepanjang tahun 2025, komposisi nilai transaksi masih didominasi oleh investor domestik ya, 62%, dan juga asing ini ada 38%. Komposisinya. Bahkan pada perdagangan hari Kamis kemarin tanggal 9 Oktober 2025, dominasi investor domestik ini naik ke 73% dari total volume transaksi. Dalam sepekan terakhir bahkan sebulan dan juga 3 bulan terakhir Bursa Saham Indonesia memang mencatat net buy dari asing. Namun otoritas bursa menjelaskan ini terjadi karena transaksi di pasar nego, bukan di pasar reguler yang mencerminkan sentimen utama investor. Artinya secara struktural pasar modal kita masih mengandalkan likuiditas dari dalam negeri. Dan pada Kamis kemarin total beli dari investor domestik ini tercatat ada 21,54 triliun rupiah. Sementara jual mereka sedikit lebih tinggi yaitu di 22,5 triliun rupiah. Adapun investor asing membeli 8,69 triliun rupiah dan menjualnya 7,69 triliun rupiah. Oke. Nextnya. Walau asing ini masih net sell ya, investor domestik ini jadi jantung utama pasar saham RI. Dominasi investor dalam negeri di bursa saham kita ini semakin kuat hingga akhir September 2025. Jumlah investor pasar modal di Indonesia ini telah menyentuh 18,66 juta orang. Sepanjang bulan September saja ada penambahan sekitar 643.000 investor baru. Sehingga total investor baru sepanjang 2025 ini mencapai 3,79 juta orang. Jadi kenaikan ini tak hanya menambah jumlah tapi juga mendorong likuiditas pasar. Rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH di bulan September ini bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi di 24,02 triliun per hari. Secara tahunan RNTH ini masih kuat di level 15,5 triliun rupiah. Kinerja pasar modal RI pun tampak positif ya selama 9 bulan pertama di tahun ini dari Januari hingga September. IHSG telah naik 13,86% secara year to date hingga akhir September 2025 dan pernah menguat 2,94% dalam sebulan di level 8.061. Kapitalisasi pasar domestik juga naik menjadi 16.890 triliun rupiah dengan seluruh indeks sektoral menguat kecuali sektor infrastruktur. Namun di saat yang sama dana asing ini masih terus keluar dari pasar modal RI. Net sell 3,8 triliun rupiah secara bulanan dan 54,75 triliun rupiah secara year to date.
Kita sudah memasuki kuartal 4 tahun 2025. Secara musiman inilah periode di mana pasar saham sering mengalami kenaikan berkat fenomena window dressing. Nah pertanyaannya, dengan IHSG yang sudah naik hampir 17% sejak awal tahun, masih adakah tenaga untuk menanjak lebih tinggi? Jawabannya tergantung data, sentimen global, dan pastinya aksi investor domestik yang kini jadi tuan rumah di negaranya sendiri.